Siapa dan apa antikristus? Di Injil Yohanes dijelaskan secara gamblang mengenai itu. Yohanes memakai kalimat, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes bab 2 ayat 19. Menyangkal Yesus sebagai Kristus atau Mesias dan juga menyangkal Allah yang mengutusnya. Tidak berasal dari Allah atau tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan tidak menuruti perintahnya. 1 Yohanes bab 3 ayat 23-24. Tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. 2 Yohanes bab 1 ayat 7. Dan secara gamblang Injil Yohanes 1 bab 2 ayat 22 berbunyi, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jelas sekali. Teman-teman, kalau kita melihat dua golongan. Yang pertama adalah golongan eksplisit, yang kasat mata terlihat. Artinya mereka jelas-jelas mendeklar ataupun dengan terang-terangan menyebut mereka antikristus. Ada beberapa organisasi yang sudah berkembang di dunia mengenai antikristus, seperti Gereja Setan atau Church of Satan, The Satanic Temple, Order of Nine Angels, Luciferianisme. Itu jelas mendeklar bahwa mereka antikris. Seperti lambang Yesus, yaitu salib terbalik, seperti bintang timur dengan gambar Lucifer. Itu jelas sekali. Ataupun organisasi-organisasi satanik lainnya, seperti grup-grup musik, mereka dengan jelas menyebut bahkan judul lagu Antichrist, seperti itu. Ataupun film, ataupun di abad pertengahan juga banyak raja-raja yang secara terang-terangan bahwa mereka adalah menentang tentang ajaran Kristus. Di Wahyu dijelaskan bahwa sosok satanik itu adalah dilambangkan sebagai binatang dari bumi dan binatang dari laut. Ditandai dengan angka 666 atau 666 yang dilambangkan oleh seekor naga. Karena memang ini bukan dongeng, ini adalah penggenapan dari janji Allah, firman Allah, bahwa ini semua akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita bicara implisit, ini akan susah sekali. Tuhan Yesus telah memberikan guidance kepada kita. Teman-teman ingat bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Alkitab, tua-tua pemuka agama, sangat dibenci Yesus. Jadi implisit itu sebenarnya ada juga di gereja, di lingkungan sekitar kita, di tempat-tempat suci. Kenapa begitu? Seperti di Yohanes 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu. Seperti Matius 7 ayat 15, itu terang sekali dijelaskan. Berjaga-jagalah terhadap nabi palsu. Mereka berbaju domba, tetapi di dalamnya serigala rakus. Jelas sekali. Kenapa saya katakan jelas? Seperti tertulis bahwa antikristus itu sebenarnya adalah orang-orang yang berkedok baik, pemuka-pemuka agama, orang-orang yang terlihat suci. Mereka mempunyai kelas sendiri, strata sendiri di lingkungan. Mereka disembah, mereka maunya dihargai, mereka punya level yang tinggi. Beda dengan Yesus yang mau bergaul dengan pemungut cukai, dengan pendosa, dengan wanita pelacur. Semua orang berdosa. Tujuannya apa? Tuhan datang ke dunia itu bukan mengobati orang sembuh, tapi orang sakit, orang yang berdosa. Tetapi beda dengan antikris yang ada sekarang ini. Mereka ada di tempat-tempat ibadah. Mereka duduk di depan. Bahkan mereka menceritakan tentang Tuhan secara baik, secara bagus. Mereka terkesan beriman, terkesan alim, mereka punya status yang lebih tinggi dibanding manusia biasa. Tetapi di hatinya sebagai kedok saja. Artinya dengan menunjukkan bahwa dia mempunyai level tertinggi, kudus, suci, tokoh-tokoh agama, bagus. Tapi lihat, apa motivasinya? Kekayaan, kedudukan, popularitas, atau wanita. Itulah antikristus yang sebenarnya. Mereka selalu memakai kedok. Seperti permulaan dosa. Malaikat tidak setia dengan Allah. Campakkan ke neraka.
menjadi iblis. Dan iblis pun zaman sekarang bisa berkedok menjadi malaikat. Semoga kita yang merupakan anak-anak terang ini bisa memberikan cerminan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berbuat kebaikan yang Tuhan Yesus dia ajarkan. Dengan menghilangkan kebencian, iri hati, kesombongan, rendah hati. Sehingga hati kita damai, penuh sukacita, bersyukur telah menjadi anak-anak terang.